Yo guys, balik lagi dengan gua di channel Bursa Parlay ya guys. Jadi gimana, kalian ada yang kira-kira ngikutin build gua dari semalam nih atau prediksi gua semalam nih? Ya mudah-mudahan kalian semua ya ada yang tembus lah ya paling enggak. Soalnya nih ya, gue nggak bohong nih ya, kalian tengok build gua ini Chelsea Porto ini under 23/4-nya masuk guys, karena hasilnya cuma 0-1. Terus PSG sama Bayern Munchen kasih 1/4 masuk guys. Padahal jujur gue nggak terlalu yakin sih, bukan nggak terlalu yakin, gue lebih yakinnya di overnya guys malam. Tapi yang masuk malah HDP-nya. Tapi ya begitulah, namanya kehidupan itu ya kan. Ini kehidupan itu ya, kalian jangan terlalu yakin banget ya, jangan terlalu takabur, nggak usah, yang penting aman-aman aja. Kita kasih beberapa dibagi-bagi ya kan, jadi beberapa bil aja udah gampang itu guys. Terus Sheffield Wednesday Swansea ini, di Swansea leg-legan masuknya karena menang 2-0. Terus Wigan Sunderland ini dua-duanya ya guys, di HDP di over-undernya masuk. Wigan tahan 3/4-nya masuk, terus di over 2-nya masuk. Jadi itu ya, kita berhasil JP lagi nih ya. Jadi malam ini sih ada Liga Champions lagi nih guys, sama-sama babak 8 besar leg kedua kayak semalam ya. Jadi ini kalau udah main nanti ya tinggal kita tunggu semifinalnya aja sih guys. Jadi ya gitulah ya guys ya. Hari ini gua bagiin 4 match lagi aja buat build parlay kalian malam nanti, oke? Ini seperti biasanya gue bagi 4 partai match ini ya. Lagi gue ingetin ya, sejak awal ini jangan semuanya diambil sesuai dengan prediksi gue sih, maksudnya jangan kalian pasang di satu build yakin pokoknya bakalan tembus, itu jangan. Kalau bisa di mix ya. Over under gue kan selalu ngasih over under sama handicap biasanya, ya itu kalian mix aja. Misalnya lebih yakin di over under, pasang di over under ya, tergantung feeling masing-masing juga ini ya. Tapi oke lah, itu udah gue sering ngetin juga ya, mudah-mudahan sih kalian juga nerapin kayak gitu juga. Jadi gue langsung bisa ini ke match pertama gue hari ini. Gue bakalan bahas ini dulu, jangan langsung ya langsung Liga Champions, gue bahas di Liga Jerman dulu. Liga Jerman 2 ini VfL Osnabrück versus Jan Regensburg. Ini kalau untuk tabel klasemennya nih sih, dua-duanya udah kayaknya udah hampir pasti nggak bisa finish 10 besar bahkan ya. Regensburg itu di posisi 14 guys. Osnabrück lebih parah lagi di 16 ya, ada selisih 5 poin di sini. Terus untuk match terakhirnya kedua-duanya kalah guys. Osnabrück itu kalah 0-4, waduh bantai ini sama Braunschweig. Terus di DFB pokalnya itu Regensburg lagi-lagi dibantai sama Liga Jerman 1 ya, tim Bundesliga 1 itu Werder Bremen 1-0. Yang terakhir tuh untuk head to headnya ini Osnabrück berhasil menang besar sih ini guys, ini sih besar sih, 4-2 ini kemarin tuh di kandang Regensburg. Osnabrück itu menang 4-2. Ya, jadi gimana untuk prediksi gua malam ini? Gua jujur aja untuk prediksinya ya, gua bakalan main di Regensburg kayak untuk handicap leg-legan, tapi gua nggak berani ngasih for, terus terang aja. Gua mau main aman di sini di Regensburg leg-legan, terus di under 2,5 guys. Oke, jadi kalian bisa pilih antara itu ya. Di handicapnya Regensburg tahan leg-legan, terus di under 2,5 guys. Jadi itu gua selalu berikan pilihan, itu terserah mau diambil yang mana. Kira-kira kalian tengok-tengok lagi nih, lihat-lihat lagi yang mana yang lebih baik, mana yang lebih cuan gitu ya, digas terus ya. Gua mau next ke match kedua ini dari Liga Spanyol guys, tapi ini bukan La Liga utamanya, ini La Liga Divisi 2 guys. Ada Rayo Vallecano versus Mirandes. Untuk tabel perolehan poin klasemennya di La Liga 2 ini Rayo Vallecano di urutan 6 guys, Mirandes di urutan 12 guys. Ya cukup jauh lah ya, cukup jauh ini, sama kayak perolehan poinnya juga beda 11 poin guys.
Ini udah bukan musim ya, apa ya, ini udah pekan-pekan terakhir nih guys, sudah memasuki pekan terakhir. Jadi ya mungkin ya posisinya nggak akan jauh-jauh berbeda dengan yang sudah ada sekarang ya. Mungkin Rayo Vallecano bakalan masuk ke playoff ini kan karena 6 besar. Terus ya Mirandes ya segitu-segitu aja, papan tengah lagi aja di Liga 2 lagi musim depan. Terus untuk match terakhirnya kedua tim punya nasib berbeda ternyata guys. Rayo Vallecano menang 2-1 lawan Girona, tapi Mirandes kalah 0-1 dari Logrones. Mungkin Mirandes bisa bangkit ya untuk match malam hari nanti ini. Lagi-lagi Mirandes punya nasib kurang baik ini di head-to-head terakhirnya, ini kalah 0-2 ya guys dari Rayo Vallecano. Ini sebenarnya Rayo Vallecano ini akan lebih diunggulkan nih. Makanya itu kenapa di sini gua cukup yakin guys untuk menyarankan main di handicapnya Rayo Vallecano, kasih over setengah guys. Terus di over undernya ini gua berani pasang nanti ini di over 2. Meskipun demikian sih gua tetap lebih yakin di handicapnya di Rayo Vallecano, kasih over setengah. Nah jadi itu 2 match ya guys dari gua. Untuk kalian nih bisa dipilih, bisa dilihat-lihat ke balik, karena mulai sekarang nih gua mau masuk ke match Liga Champions malam nanti guys. Ya kalian harus ya dengerin nih baik-baik ya, simak baik-baik lah ini, karena match Liga Champions ini gua bahas 2 match sekaligus. Dortmund versus MC dulu yang pertama guys. Dortmund versus MC ini nanti jam 2 ya. Match satu lagi nanti jam 2 sih, sama-sama jadi jalannya. Leg keduanya ini, leg pertama kemarin Dortmund kalah 1-2. Nah sekarang mereka punya kesempatan jadi tuan rumah ya, mudah-mudahan bisa membalikkan keadaan. Tapi ya gitu guys, ada beberapa pemainnya yang cedera di sini guys. Sancho, ada Witsel, ada juga Mats Hummels katanya sih cedera. Marco Reus juga cedera, tapi ya mungkin bisa bermain ya, atau nggak bermain dari sejak awal ya, nggak tahu juga. Dari perkiraan line up-nya sih seperti ini ya. Marco Reus katanya akan bermain menemani Haaland di depan. Messi akan menaruh Mahrez itu di depan, kemudian Phil Foden ya, De Bruyne seperti biasanya menjaga di tengahnya. Terus ini guys, match terakhir Dortmund ini menang mereka guys, menang tipis dan dramatis lawan Stuttgart, tapi MC malah harus kalah. Nggak tahu nih, gue sih nggak tahu ya, antara MC ini nggak fokus lagi di Liga Inggris karena udah hampir pasti juara, atau mereka memang terlalu banyak mengistirahatkan pemain-pemain hebat mereka guys, pemain intinya. Karena setelah gue tonton itu ya, MC itu mengistirahatkan banyak banget pemainnya guys, semuanya nggak dikasih main, apalagi Sergio Aguero kan memang lagi cedera gitu ya, nggak bisa main. Terus yang pemain penggantinya juga nggak dikasih main, atau dikasih main cuman berapa menit ditarik keluar lagi, diganti lagi, begitu guys ya. Apa itu karena itu mereka kalah di Liga Premier Inggris kemarin tuh ya, gua nggak tahu ya, tapi itu yang gua lihat sih. Head to headnya sih kedua tim ini sih gua bilang sih cukup imbang ya, saling mengalahkan, jadi ya nggak terlalu ada yang dominan. Oke, jadi langsung aja gua masuk ke kesimpulan dan prediksi dari gua ini sih. Dengan absennya beberapa pemain dari kedua tim yang memang sama-sama absen lah ya, bukan cuman Dortmund doang yang itu, atau cuman Manchester City doang ya kan. Manchester City yang cedera malah bintangnya bisa dibilang Kun Aguero. Jadi gua di sini bakalan tetap ya lebih menjagokan MC guys. Secara di atas kertas MC lebih baik, tapi karena melihat furannya ini gua jadi agak ragu guys. Akhirnya gua milih di Borussia Dortmund tahan 1 guys. Jujur gua lebih jagoin MC, tapi ya masa nggak bisa sih menahan 1 bola aja dari Manchester City ya, harusnya bisa lah ya, paling enggak
Malah mereka kalau bisa harus mencetak gol cepat untuk mengamankan tiket ke semifinal malah Dortmund. Karena yang gua tahu nih guys, Manchester City punya catatan buruk di Liga Champions dalam beberapa musim ke belakang nih guys. Catatan terbaiknya cuma sampai semifinal sih kalau nggak salah ya gua ya. Udah gua lihat-lihat tadi. Bahkan seringnya mereka nyangkut di 8 besar guys. Ya apakah akan terulang lagi ya, mungkin aja ya kan. Dortmund kan lagi hebat-hebat juga, lagi garang-garang juga dengan Erling Haaland dan kawan-kawannya ini. Ya gua dengan pertimbangan seperti itu sih gua yakin main di Dortmund tahan 1 guys. Nah ini kalau untuk alternatifnya sih ya, alternatifnya gua mau main di under 3 nanti guys. Sekali lagi gue mau dan yakin main di Dortmund tahan 1 atau di under 3 guys. Oke, itu match gue untuk Liga Champions yang pertama atau match ketiga gue untuk video ini. Sekarang gue lanjut nih ke match terakhir dari Liverpool versus Real Madrid guys. Ini seru juga nih ya, duel seru di 8 besar Liga Champions. Liverpool versus Real Madrid ini nanti ya sama-sama jam 2. Di leg pertamanya Madrid udah menang secara meyakinkan 1-3, tapi ya lagi-lagi ya, skor 1-3 atau 3-1 itu belum bisa menjamin secara pasti Madrid bakalan lolos. Jadi ya mau nggak mau mereka harus bermain cukup disiplin juga nanti ini, apalagi gantian ya Liverpool yang jadi tuan rumah di Anfield. Di sini banyak juga pemain yang cedera dari Madrid, maksud gua yang belum bisa main ini Eden Hazard, Sergio Ramos juga belum bisa bermain ya, Varane dan Carvajal. Jadi ya masih pincang harusnya kalau menurut gua dari lini belakang Madrid, tapi ya mereka juga nggak bakalan digas-gas banget sama Liverpool. Karena apa? Karena Van Dijk juga nggak bisa bermain, Joe Gomez sampai Henderson juga cedera dari Liverpool. Oke, jadi untuk match terakhirnya kedua tim ini sama-sama menang ya. Setelah dari leg pertama dua-duanya menang, Liverpool menang tipis 2-1 dari Aston Villa. Madrid juga menang 2-1 di El Clasico melawan Barcelona. Itu modal yang sangat bagus banget buat Los Blancos ini untuk modal percaya dirinya melawan Liverpool nanti di leg kedua. Dari head to headnya sih Madrid lebih unggul ya, unggul mutlak malah dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan doang. 4 kali win sejak tahun 2014 sampai 2021, ini model yang cukup bagus untuk Madrid ya. Ya di sini setelah gua bacain itu semuanya, ditambah gua udah lihat pasaran bolanya ini, gua jadi cukup yakin untuk main di over 3 nya guys. Kenapa di over 3 ya, karena gua pikir Madrid lagi pincang di defense-nya atau lini belakangnya guys. Tambah Liverpool pasti ngotot bakalan main cepat dengan harus ngejar 2 gol paling tidak untuk bisa lolos dengan aman. Jadi gue pikir nanti temponya akan cepat, ditambah Mohamed Salah akan bermain ya. Itu udah pasti Mohamed Salah akan dipasang di depan sejak menit awal harusnya. Gue prediksi permainan akan berjalan cepat dan juga Madrid tentu nggak mau kebobolan banyak banget untuk bisa lolos dengan aman juga. Jadi gue mau main di over 3 untuk build utama gue, atau di Real Madrid tahan setengah guys. Oke, sekali lagi gue tekankan, gue bakalan pasang nanti di Real Madrid tahan setengah, itu untuk alternatifnya. Tapi di build utama gue mau main di over 3. Jadi buat kalian kalau ada yang kurang atau ada yang kelupaan, ketinggalan, bisa dibalikin lagi videonya ya, digeser timenya itu. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini, dan sampai jumpa guys seperti biasanya.